Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aksaliasa dari unit 1. Saya ingin menjelaskan ringkasan materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Materi 1 adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Topik pembahasan yang pertama sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, ekonomi, psikologi, geografi, dan hukum. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki kaitan dengan ilmu sosial lainnya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Yang kita ketahui bahwa ilmu politik ilmu merupakan yang tidak bisa berdiri sendiri. Akan tetapi untuk kesempurnaan kajian ilmu politik, maka ilmu politik memerlukan ilmu-ilmu lainnya untuk memperkuat khasanah dari ilmu politik itu sendiri. Imam Hasan al-Banna pernah berkata, belum sempurna iman seseorang sebelum dia berpolitik, yang artinya ilmu politik sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi kedua, sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, data, dan fakta dari masa lampau. Kejadian dan fenomena politik yang terjadi masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau. Semua kajian fenomena-fenomena yang terjadi pada hari ini itu memiliki kaitan sejarah masa lampau. Seperti contoh misalnya, negara kita dikatakan sebagai sebuah negara atau bangsa yang dijajah selama 350 tahun. Sehingga kita kira bahwa kita ini negara atau bangsa yang lemah. Padahal Indonesia dijajah sebanyak 350 tahun itu tidaklah benar. Bisa kita lihat pada masa lampau, Belanda saja datang ke Indonesia, lebih tepatnya di Banten pada tahun 1596. Dan pada tahun 1596, Belanda itu belum melakukan penjajahan, tetapi mereka masih melakukan penjajakan. Bisa dibilang Indonesia dijajah oleh Belanda itu pada tahun 1602, dikarenakan pada saat itu Belanda baru mendirikan serikat dagangnya di Indonesia atau disebut dengan VOC, yang artinya 1602 ke 1945 kita hanya dijajah 343 tahun. Namun harus diingat, penjajahan dalam konteks Indonesia tidak bisa digolongkan dalam konteks general karena tidak semua wilayah Indonesia itu dijajah selama itu. Kalau kita melihat Aceh, Belanda baru masuk ke Aceh itu pada tahun 1873. Kemudian Belanda menjajah Aceh sampai tahun 1904 dikarenakan Raja Aceh yang terakhir menyerah pada Belanda. Tetapi walaupun menyerah pada Belanda, Raja terakhir Aceh tidak menyerahkan kedaulatan apalagi menyatakan tunduk kepada Belanda. Kemudian Aceh itu baru betul-betul dikuasai oleh Belanda itu pada tahun 1914. Akan tetapi perang gerilya tetap berlanjut sampai pada tahun 1945. Jadi bisa dibilang sejak penguasaan penuh dari tahun 1914 sampai dengan 1945 itu Aceh hanya dijajah 31 tahun. Begitu juga Bali tidak dijajah oleh Belanda dengan durasi waktu yang lama, hanya saja sekitar 36 tahun. Dan filsafat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu politik berkaitan berat dengan ilmu filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki. Asal mula dalam nilai atau value sebuah negara. Definisi dari filsafat adalah usaha secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan yang menyangkut levers, alam semesta dan kehidupan manusia. Karena dalam filsafat ini sering juga dipertanyakan dan menjawab persoalan-persoalan apakah azas-azas mendasari fakta. Dan yang terakhir, sosiologi. Hubungan antara sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meski berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dan politik. Dikarenakan ilmu sosial dan ilmu politik juga perlu melihat bagaimana kondisi sosial sebuah masyarakat, makanya sosiologi dan politik itu memiliki kaitan yang sangat erat. Dan untuk melakukan sebuah kebijakan politik, maka pemerintah melihat bagaimana kondisi sosial. Tidak bisa misalnya
kebijakan ingin diterapkan di Aceh, kemudian diterapkan di Papua. Itu tidak bisa dikarenakan kondisi sosial yang berbeda. Dan terakhir, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO. Untuk pertama dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling banyak dan wajar untuk sistem organisasi politik. Demokrasi terbagi menjadi 7. Yang pertama ada demokrasi konstitusional, kedua demokrasi parlementer, ketiga demokrasi terpimpin, keempat demokrasi Pancasila, kelima demokrasi rakyat, keenam Soviet, dan yang terakhir ada demokrasi nasional. Demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap organ negaranya. Yang kedua ada demokrasi parlementer, adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan acara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Yang ketiga, demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Pemikiran sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi pemusyawaratan yang dijiwai oleh sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berikut ini penjelasan mengenai arti demokrasi Pancasila beserta prinsip-prinsipnya. 5. Demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga proletar yang berhaluan Marxisme, komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial manusia, dibebaskan dari keterkaitannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. 6. Demokrasi Soviet adalah sebuah slogan yang diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Gorbachev pada Januari 1987 yang menyerupakan penerapan unsur-unsur demokratis ke dalam pemerintahan Partai Tunggal Uni Soviet. Demokratis oleh Gorbachev menandakan pengenalan pemilu multi kandidat meskipun bukan multi partai untuk para pejabat Partai Komunis dan Soviet. Dan yang terakhir, demokrasi nasional. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang atau konstitusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.